Baik, kembali lagi dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Playen untuk tahun pelajaran 2021-2022. Apa kabar untuk seluruh siswa dan siswi dimanapun Anda berada, yang pada kesempatan hari ini kalian menyaksikan tayangan acara MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah dengan materi wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Beberapa narasumber sudah hadir di acara MPLS Wahabita. Untuk teman-teman kelas 10 ataupun anak-anak kelas 10, kalian sekarang adalah Wahabita angkatan 37. Jadi saya ucapkan selamat menyaksikan acara. Dan pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri. Di samping saya sudah ada beliau yang sangat luar biasa, yang pada kesempatan hari ini ataupun dalam acara ini beliau akan menjadi narasumber wawasan kebangsaan dan bela negara. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang Bapak dengan Bapak Pelda Subandiono, benar? Siap. Betul Pak. Biar lebih akrab dengan siswa dan siswi yang ada di rumah, nanti beliau juga akan memperkenalkan dirinya. Siapa tahu beliau ini adalah mungkin tetangganya teman-teman semuanya, ataupun juga menjadi salah satu anggota keluarganya siswa dan siswi, kita tidak tahu. Marilah kita berikan kesempatan untuk Bapak Pelda Subandiono untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya nama Subandiono, tanggal lahir 8 Juli 1972, tepatnya di Kota Kepek, Saptosari, Gunung Kidul. Jadi saya putra daerah. Saya sudah berkeluarga, anak 2, sekarang posisi ada di Boyolali. Jadi saya berdinas di Kuramil 02 Playen. Jabatan saya sebagai Batituut Kuramil 02 Playen. Itu mungkin perkenalan singkat saya. Nanti lebih jauh silahkan para siswa kalau mau berkenalan. Saya sehari-hari berdinas di kantor Kuramil Kecamatan Playen. Terima kasih. Luar biasa sekali Bapak Pelda Subandiono, tegas ya namanya aparatur negara. Dan kesempatan siang hari ini beliau juga akan menjadi narasumber wawasan kebangsaan dan bela negara untuk siswa dan siswi SMA Negeri 1 Playen kelas 10 tentunya. Nah, selama 30 menit ke depan nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita di kesempatan hari ini Bapak Pelda Subandiono. Kita akan bertanya, kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya wawasan kebangsaan dan bela negara itu, penting nggak sih untuk anak-anak SMA? Kan sekarang sudah ngapain perlu bela negara, kan kita sudah sekolah, kita sudah merdeka, Indonesia sudah. Nah, nanti kita akan tanyakan sebenarnya wawasan kebangsaan dan bela negara itu apa. Baik, dan Bapak untuk yang pertama pertanyaan mungkin ini mewakili seluruh siswa yang ada di rumah maupun juga Bapak Ibu guru yang menyaksikan acara pada kesempatan hari ini. Yang dimaksud bela negara itu seperti apa sih Bapak? Monggo silakan dijawab. Terima kasih. Saya akan berusaha menjawab tentang yang dimaksud dengan bela negara. Bela negara itu adalah sebuah tekad dari setiap insan warga negara Indonesia untuk mencintai dan memperjuangkan tanah kelahirannya, yaitu tanah air Indonesia. Jadi setiap warga negara itu harus memiliki sifat bela negara tadi, harus mencintai tanah air, harus mampu membela dengan profesinya masing-masing. Tentunya sebagai siswa kalian harus juga berbela negara dengan belajar dengan tekun, dengan rajin, dengan sekarang yang menggunakan IT yang demikian digunakan dengan sebaik-baiknya. Itu salah satu bela negara untuk para siswa. Jadi tidak harus mengangkat senjata berperang, tidak. Kalian yang sekarang sedang belajar di rumah, gunakan fasilitas yang ada, belajar dengan baik. Jadi kalian diberi kesempatan sekarang sudah masuk katakanlah SMA, kalian sebentar lagi akan menjadi remaja yang siap untuk bertarung dengan yang lain dalam mempersiapkan membela negara ini. Terima kasih.
Luar biasa sekali. Ini tadi bela negara ya untuk siswa dan siswi, bahwasanya membela negara Indonesia yang saya garis bawahi dari Bapak Pelda Subandiono, tidak perlu mengangkat senjata untuk kalian, tapi tetap berperilaku baik di sekolah ya Bapak ataupun di rumah. Dan ini teman-teman semuanya jika masih bingung bagaimana sih Pak upaya mewujudkan bela negara itu dalam sebuah tindakan, apakah kita harus selalu terlihat gagah di depan orang, apakah kita harus kemana-mana itu kita harus terlihat patriot atau seperti apa. Nah, ini kan siswa dan siswi SMA Negeri 1 Plain kelas 10 ini rentan usianya 16 tahun nih Pak. Nah, apakah upaya mewujudkan bela negara di sebuah tindakan untuk usia-usia anak sekolah ini? Contohnya apa aja yang bisa dilakukan? Terima kasih. Jadi untuk kalian yang sekarang sedang proses belajar mengajar, khususnya pada saat ini dengan daring di rumah, satu, kalian bela negara ini dengan satu, belajar dengan rajin di rumah. Kemudian yang kedua, tetap kalian menggunakan prokes yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Jadi 3M tetap dilaksanakan. Biarpun kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar ini dengan virtual. Yang selanjutnya mungkin nanti pada saat tatap muka kalian bisa mengikuti organisasi mungkin ekstra yang ada di sekolah. Contohnya mungkin mengikuti organisasi OSIS, pelatihan PBB, pramuka, dan sebagainya. Kemudian yang ini yang sering terjadi pada usia-usia yang rentan kalian, yaitu adanya tawuran. Jangan istilahnya itu terjadi seperti kota-kota besar. Jadi tawuran pelajar ini sering terjadi. Mungkin sekarang ini yang terjadi di khususnya anak-anak muda, yaitu yang sering katakanlah masuk kriminal, yaitu tentang narkoba. Maka dari itu untuk rekan-rekan sekalian, para siswa yang menginjak remaja, hindari narkoba. Hindari narkoba. Jangan katakanlah mengikuti seperti yang ada di dunia luar. Jadi ini katakanlah dampak dari media sosial yang sangat negatif. Jadi untuk para siswa sekalian, kami harapkan hindari narkoba. Karena narkoba itu kan merusak seluruhnya. Generasi bangsa akan rusak dengan narkoba ini. Terima kasih. Baik Bapak, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Pelda Subandiono ini, bela negara untuk siswa dan siswi sebenarnya bisa dimulai dari kalian sendiri. Seperti jika aktif di sekolah, ini juga untuk konten MPLS ini Pak Pelda Subandiono ini dikerjakan oleh teman-teman OSIS semuanya, dan ini adalah satu wujud bela negara yang bisa dilakukan dalam sebuah tindakan nyata. Mengikuti berbagai organisasi ya Bapak di sekolah, entah itu OSIS, entah itu pelatihan PBB ataupun Paskibraka ya Bapak. Nah, itu bela negara bisa kita mulai dengan hal-hal seperti itu, tanpa harus mengangkat senjata, tanpa harus berperang dengan penjajah. Tapi mohon maaf Bapak Pelda Subandiono, benar tidak musuhnya anak-anak muda zaman sekarang itu adalah dirinya sendiri? Ya, bukan orang lain ataupun penjajah dari mana Pak ya. Betul, betul Mas. Tapi dorongan kuat, nafsu, dan juga keinginan mereka untuk melakukan hal-hal yang buruk ataupun negatif itu sebenarnya adalah penjajah untuk dirinya sendiri. Betul, musuh terberat adalah kalian diri sendiri. Baik, terima kasih Bapak. Dan ini juga penting Bapak, jika anak-anak muda ataupun siswa dan siswi ini tidak memiliki rasa bela negara sendiri, pastinya akan tidak mengenal apa itu arti cinta tanah air ataupun arti dari bela negara tersebut. Dan ini yang saya ingin tanyakan Bapak, mengapa setiap orang ataupun setiap warga negara Indonesia itu harus memiliki rasa bela negara? Ini khususnya untuk pelajar. Kenapa pelajar itu juga harus ditanamkan rasa bela negara? Boleh dijawab Bapak? Terima kasih. Jadi bangsa Indonesia ini, kemerdekaan Indonesia itu adalah bukan hadiah. Jadi kemerdekaan Indonesia itu adalah perjuangan dari para pahlawan kita. Dan kita harus menghargai para pahlawan tersebut. Maka dari itu kita harus bela negara ini menghargai jasa para pahlawan. Jadi pahlawan yang telah mendalih gugur, yang telah mengorbankan jiwa dan raganya ini harus kita hargai, harus kita junjung tinggi. Dan kita teruskan perjuangan mereka.
Jadi kalian yang sebagai pelajar harus meneruskan perjuangan dari para pahlawan ini sehingga nantinya harapan bangsa negara Indonesia ini untuk negara yang maju itu akan tercapai. Tentunya kalian sebagai generasi muda harus memiliki rasa cinta tanah air tersebut. Itu yang saya harapkan. Siap. Jadi satu poin yang saya ambil dari pertanyaan ini adalah Indonesia merdeka itu bukan hadiah, tapi berkat perjuangan para pejuang, begitu ya Pak Bandi ya. Dan ini adalah wujud rasa untuk kita semuanya menghargai pahlawan, menghargai usaha jeripayah para pejuang itu adalah bentuk rasa bela negara dalam sebuah tindakan dan juga cinta terhadap tanah air. Baik Pak Bandi. Dan ini juga memang sangat diperlukan. Pak Bandi tadi ngendiko ataupun Pak Bandi bilang bahwasanya untuk setiap pelajar Indonesia juga harus memiliki rasa cinta tanah air. Cinta tanah air tidak hanya diwujudkan dengan setiap hari orang mana Indonesia menuliskan bionya di medsos Indonesia, Indonesia. Indonesia itu bersatu mungkin kalau untuk zaman sekarang ya Pak Bandi, kita itu merasa Indonesia jika pertama yang saya lihat adalah jika timnas itu bermain dengan timnas dari negara lain, rasa nasionalisme itu muncul. Indonesia, Indonesia. Jika apalagi jika karya ataupun hak cipta Indonesia itu diklaim oleh negara lain, nasionalisme itu baru muncul. Jangan sampai nasionalisme itu istilahnya menjadi nasionalisme yang dadaan. Jika kejadian baru, wah ini punya Indonesia, kita harus cinta tanah air. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Bapak untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air di usia-usia pelajar ini. Bukan hanya rasa cinta tanah air dalam bentuk saya Indonesia, saya upacara. Nah, rasa cinta tanah air ini bisa ditimbulkan nggak Pak? Ataupun bisa ditumbuhkan nggak untuk anak-anak usia remaja ini? Monggo silahkan. Terima kasih. Jadi sekarang ini untuk rasa cinta tanah air itu mulai terdegradasi. Jadi di generasi muda ini seakan-akan mungkin sudah melupakan istilahnya itu Pancasila, itu lagu Indonesia Raya, itu sudah mungkin tidak mengerti. Maka dari itu setiap kali kesempatan mungkin ada kegiatan upacara, hari Senin atau apa, harus dinyanyikan lagu Indonesia Raya itu. Kemudian Pancasila juga harus disampaikan pada event-event upacara tersebut. Itu salah satu katakanlah mengingatkan agar setiap pelajar, siswa, termasuk seluruhnya tenaga pendidik, pengajar, seluruhnya harus diulang-ulang kegiatan seperti itu. Karena kalau tidak diulang kegiatan seperti itu, nanti pada ujungnya akan lupa. Maka dari itu, dalam setiap kesempatan, nanti apabila sudah ada kegiatan tatap muka, kegiatan upacara yang sering kita laksanakan pada setiap tanggal 17 itu harus tetap dilaksanakan. Jadi kita harus mencintai katakanlah lagu Indonesia Raya, bendera merah putih harus kita cintai. Kalau tidak nanti lambat laun itu nanti akan tinggal menjadi kenangan saja. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pelda Subadiono. Memang benar salah satu contoh adalah kita harus mulai kembali lagi mencintai tanah air kita dengan beberapa item yang sebenarnya kita temukan sehari-hari. Terkadang anak muda sekarang pada kenyataannya adalah mereka lebih hafal 20 lirik lagu dari band ataupun dari artis favoritnya. Tapi untuk lagu-lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya, juga lagu-lagu kebangsaan lainnya itu mereka mulai lupa Bapak. Ini benar kata Pak Pelda Subandiono, ini adalah bentuk rasa cinta tanah air mulai luntur ataupun mulai hilang secara perlahan. Nah, ini adalah salah satu bentuk penjajahan buat saya untuk diri saya sendiri dan untuk siswa, di mana kita KTP-nya Indonesia, status negara kita warga negara Indonesia, namun kita tidak mulai mengenal jasa-jasa pahlawan. Mungkin hanya sebagian orang sedikit yang sekarang mau berkunjung ke makam pahlawan, museum-museum. Sekarang mohon maaf karena kita pandemi Bapak, untuk berkunjung di museum itu kita bisa secara virtual. Kita bisa melihat YouTube, kita bisa melihat tayangan-tayangan dari museum. Namun sekarang mereka lebih memilih untuk menyaksikan drama-drama ataupun juga menyaksikan tayangan-tayangan yang sifatnya mudah. Memang benar kata Pak Pelda Subandiono, cinta tanah air itu dimulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan ya Pak. Jangan sampai rasa cinta tanah air kita tergerus. Akhirnya nanti semua itu hanya tinggal kenangan saja. Baik, dan ini Bapak,
untuk saat ini siswa dan siswi ini sedang melaksanakan pembelajaran secara daring ataupun melalui online, Bapak. Dan medsos ataupun media sosial ini berperan hampir 24 jam di setiap orang. Bahkan saya sendiri ya Bapak, saya ini kalau tidak ada handphone, tidak buka WhatsApp, Instagram, Facebook ataupun yang lain itu rasanya ada yang kurang untuk saat ini. Nah, saya yang saya tanyakan kepada Bapak adalah sekarang bagaimana mewujudkan rasa bela negara atau cinta tanah air itu melalui media sosial. Karena sekarang media sosial itu menjadi bagian dari hidup. Kita tidak bisa melihat dunia luar tanpa media sosial. Kita tidak bisa menikmati informasi dari luar tanpa media sosial. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan rasa bela negara dan cinta tanah air melalui media sosial, Bapak? Disilahkan. Terima kasih. Jadi media sosial ini sekarang adalah menjadi kebutuhan pokok buat kita. Jadi bisa kita gunakan untuk hal-hal yang negatif dan bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Maka dari itu sebagai siswa saya mengharapkan bahwa katakanlah sekarang ini banyak berita-berita hoax yang tidak baik untuk dikonsumsi khususnya bagi pelajar. Itu salah satu mencintai tanah air, yaitu dengan catatan hindari berita hoax. Gunakan media sosial dengan hal-hal yang positif. Belajar, mengupload pendidikan, mungkin mensiarkan prestasi itu. Jadi sekarang ini mohon maaf, istilahnya para siswa itu paling gampang katakanlah istilahnya itu mengupload atau istilahnya mengambil berita-berita yang khususnya untuk artis. Itu sangat luar biasa. Berita-berita artis, berita-berita itu yang suka katakanlah dikonsumsi sama para remaja-remaja ini. Tapi kalau untuk yang sifatnya katakanlah untuk pendidikan, untuk hal-hal yang prestasi yang lain itu para siswa mungkin enggan untuk menggunakan medsos ini. Tapi apabila kita mengingat katakanlah dampak yang sangat luar biasa negatifnya apabila kita gunakan yang negatif itu mohon maaf, ini sebetulnya HP ini HP sangat pintar, smart. Kalian kalau mau pintar dari sini bisa, tapi kalian juga mau rusak dari sini juga bisa. Maka dari itu saya mengharapkan kepada para pelajar sekalian, gunakanlah media sosial ini dengan bijaksana, dengan baik. Jangan mengupload, jangan katakanlah itu menggunakan konten-konten yang tidak bagus. Contoh, sering gunakan konten-konten porno. Contoh, menggunakan konten-konten yang radikal. Jangan, karena ini katakanlah akan justru mengganggu proses belajar kalian. Nanti kalian akan terpengaruh dengan istilahnya ajakan atau mungkin ajaran yang ada di dalamnya. Maka dari itu para pelajar sekalian, mari kita gunakan media sosial ini dengan bijaksana, dengan positif, dan nanti hasilnya pun akan menghasilkan yang positif juga. Tujuannya untuk prestasi kalian dalam proses belajar mengajar. Demikian Bapak. Terima kasih. Ini yang perlu digarisbawahi banyak ini tentang masalah medsos ini. Memang benar beliau Bapak Pelda Subandiono satu alat komunikasi yang bisa membuat kalian pintar dan bisa menghancurkan kalian dengan hanya satu sentuhan jari. Benar ya Bapak? Betul. Karena sekali lagi apapun yang ingin kalian lakukan itu dikontrol dengan jari teman-teman sendiri ataupun siswa-siswa sendiri. Misalnya tadi Pak Subandiono ngendiko, dari sini kalian mau mencari apa saja itu dunia itu dalam genggaman siswa dan siswi semuanya. Semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Mau menjadi baik atau menjadi buruk atau hancur atau bangkit itu dari sentuhan jari teman-teman semuanya. Nah, mungkin beberapa alternatif yang dikatakan Bapak Pelda Subandiono ini benar, lebih baik menge-share informasi tentang mungkin pendidikan ya Bapak. Channel-channel ataupun akun-akun Instagram Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia itu kontennya bagus. Ada budaya, ada cinta tanah air, ada juga film, ada juga musik khas Nusantara. Nah, ini bisa jadi alternatif. Boleh sih kalian mengupload idola kalian, artis ataupun grup band ataupun apapun favorit kalian, tapi sekiranya itu yang baik, jangan yang buruk-buruk ya Bapak. Apalagi menggunakan konten-konten, mohon maaf dalam tanda kutip, konten-konten porno, konten-konten tidak baik untuk bahan candaan, itu adalah satu tindakan yang kurang tepat dalam bermedia sosial. Itu. Terima kasih Pak Subandiono. Dan untuk saat ini kita memang semuanya sedang dalam
pandemi COVID semuanya pasti merasakan, apalagi untuk saat ini kita sedang di PPKM darurat ya Bapak. Betul. Ini pengetatan masyarakat yang sangat luar biasa, apalagi Bapak Pelda Subandiono ini, beliau ini adalah salah satu personil dari Koramil Pelayan yang setiap hari harus di lapangan, setiap hari harus mobilitasnya dengan warga sekecamatan Pelayan mungkin. Nah, Bapak sekarang kan kita lagi di masa pandemi Bapak, sedangkan Bapak kan sekarang di lapangan harus berhadapan dengan orang banyak, ini itu harus datang, ini itu ada ini harus datang. Nah, Bapak berikan saran untuk anak-anak bagaimana cara kita tetap bisa untuk beraktivitas di tengah pandemi seperti ini. Boleh Bapak memberikan sarannya? Terima kasih. Jadi saya berpesan kepada para siswa laksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah. Jadi fasilitas pemerintah yang telah diberikan yaitu untuk virtual di rumah gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalian biarpun di rumah tetap laksanakan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Saya yakin kalau di rumah para pelajar ini sudah terpenuhi itu semua. Jangan keluar rumah, jalan-jalan ke mal kalau tidak perlu. Cukup di rumah saja. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan kalian yang sangat mendesak, itu cukup mungkin orang tua yang membelikan. Jadi kalian belajarlah baik dengan di rumah, belajar dengan tekun, dengan rajin, menggunakan fasilitas yang telah diberikan yaitu virtual karena belum ada tatap muka, tapi tetap digunakan katakanlah program 3M tadi. Jadi untuk para siswa, para pelajar, saya ucapkan selamat belajar di rumah. Kalian belum bisa bertatap muka, tapi kalian harus tetap semangat. Bahwa pandemi ini mudah-mudahan tetap berlalu, cepat berlalu. Dan kalian nanti akan bertemu kembali dengan teman-teman kalian, seluruhnya beserta guru-guru kalian. Terima kasih. Baik, itu tadi pesan dari Bapak Pelda Subandiono untuk masalah prokes dan juga tentang menghadapi pandemi ini dengan berbagai macam aktivitas. Dan satu pertanyaan terakhir Bapak, sesuai dengan tema kita pada kesempatan hari ini Bapak. Saran dan pesan dong Pak untuk para pelajar agar tetap mencintai tanah air Indonesia. Silahkan diberikan pesan dan kesannya untuk seluruh pelajar di Indonesia mungkin. Terima kasih. Jadi saya berpesan khusus kepada anak-anak saya yang sekarang sedang belajar di tingkat SLTA. Khususnya bagi kalian yang sekarang ini sedang melaksanakan MPLS, saya ucapkan selamat, kalian sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Sekarang kalian sudah memasuki jenjang SMA, jadi kalian bukan anak-anak lagi. Saya berpesan, kalian jaga diri baik-baik dengan kondisi yang sekarang ini kurang kondusif tentang kesehatan kalian. Kalian harus banyak-banyak istirahat, harus makan makanan yang bergizi. Kemudian program-program pemerintah yang sekarang ini sedang digencarkan, mari kita laksanakan bersama-sama. Jadi itu kalian tidak usah berpikir yang negatif, bahwa kalian tugasnya hanya belajar, dan belajar. Itu saja. Jaga kesehatan, kalian tidak boleh katakanlah berkeliaran kemana-mana. Cukup di rumah saja. Kalau kalian perlu apa-apa dengan kebutuhan kalian, tolong nanti minta tolong ke orang tuanya. Jadi itu saja pesan saya, jaga kesehatan karena kalian adalah harapan bangsa ini. Kalian adalah generasi bangsa ini yang nantinya akan melanjutkan masa depan bangsa ini di pundak kalian. Kalian tidak boleh katakanlah merasa katakanlah saya cukup begini saja, tidak. Siapa tahu kalian nanti mungkin 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, kalian adalah yang akan memimpin bangsa ini. Kalian siapa tahu nanti akan menjadi menteri, menjadi presiden, itu adalah garis tangan kalian. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pelda Subandiono. Dan itu tadi rangkuman dari acara kesempatan siang hari ini dalam acara MPLS untuk materi wawasan kebangsaan dan bela negara. Tetap patuhi prokes untuk siswa dan siswi yang ada di rumah selama MPLS ini berjalan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas ataupun mengerjakan soal yang diberikan. Dan tetap pantau acara MPLS
sampai selesai. Berikut terima kasih, ada saya Yudi Sugiono dan terima kasih kami ucapkan Bapak saya mewakili SMA Negeri 1 Klaten dan juga seluruh tim produksi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pelda Subandiono atas waktu dan kesempatannya Bapak. Dan akhir kata dari saya, terima kasih banyak untuk seluruh siswa dan siswi yang telah menyaksikan materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wahabita. One fly, one winner, one champion.